Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan hidayahnya dan petunjuknya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam majelis ilmu ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyembuhkan jiwa kita dari sifat yang tercela menuju sifat yang baik, dan yang telah mengeluarkan kita dari kegelapan kafiran menuju cahaya yang terang benderang, yakni agama Islam. Pandemi COVID-19 sejauh ini belum normal. Sebagai warga negara yang baik, khususnya sebagai umat Islam, sudah selayaknya kita mengikuti pedoman darah yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Cuci tangan dengan sabun, menggunakan masker saat keluar rumah, jaga jarak di tempat keramaian termasuk tempat ibadah, serta stamina agar tetap sehat dengan mengkonsumsi makanan bergizi. Dalam situasi dan keadaan seperti itu, umat Islam harus mengacu pada Al-Quran dan As-Sunnah dalam segala aktivitasnya. Salah satu nilai Al-Quran dan As-Sunnah adalah apa yang disebut jihad. Jihad mendorong umat Islam untuk terus maju, tidak mudah menyerah, dan tidak mudah putus asa. Yang terjadi sekarang adalah takdir Allah bahwa kita sebagai umat Islam harus bersikap bijak. Meski terkadang banyak orang yang salah mengartikan kata jihad. Mereka mengira bahwa jihad hanya berarti perang fisik melawan orang kafir. Jihad bisa diartikan sebagai perang, namun konteksnya berbeda. Perang dalam hal ini bisa berarti melawan kebodohan, penyakit, kemiskinan, keterbelakangan, kezaliman penguasa, ketidakadilan, dan lain-lain. Jihad adalah kata benda bentuk jahada yujahidu, jihadan, mujahadah. Kata ini berasal dari jahada, yajhadu, dan jahdan. Secara etimologis, jihad berarti penyerahan usaha, keterampilan, dan tenaga. Dengan kata lain, berarti serius secara terminologi. Para ulama fikih biasanya mendefinisikan jihad sebagai perang. Misalnya, Said Sabiq dalam bukunya Fikih Sunnah mendefinisikan jihad sebagai melakukan segala sesuatu dan berusaha dengan segenap kekuatan dan menanggung segala kesulitan untuk melawan musuh dan melawan agresinya. Wahbah Zuhaili Al-Fiqh Islami wa Alilatu mendefinisikan jihad sebagai mengerahkan seluruh kemampuan seseorang untuk memerangi kaum kafir dan memerangi mereka dengan jiwa, harta, dan perkataan seseorang. Istilah jihad yang diusung Al-Quran telah mengalami beberapa distorsi pemahaman di sebagian kalangan muslim. Terkadang paham ini menjadi paham atau ideologi berbaju besi untuk memenuhi kehendak kelompok tertentu, akibat tercemarnya paham batin sebagian umat Islam. Sementara itu, konsep jihad yang sebenarnya diakomodir adalah mengejar perubahan, perbaikan, dan peningkatan kualitas di berbagai bidang kehidupan seperti agama sosial, ilmu pengetahuan, budaya, pendidikan, dan pemerintahan yang baik dan benar. Misalkan pemahaman di atas, wajar jika sebagian orang mengaitkan jihad sebagai perang fisik, apalagi jika dikaitkan dengan konsep yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i bahwa jihad adalah memerangi orang-orang kafir untuk membela Islam. Oleh karena itu perlu untuk mendefinisikan kembali makna jihad dalam konteks kekinian. Namun Al-Quran diajarkan acuan dan definisinya. Jihad dalam pandangan Hamka adalah jihad memiliki dua makna. Yang pertama, jihad dalam makna perang, dan jihad dalam makna kesungguhan, keteguhan, dan bekerja keras. Jihad dalam bentuk perang bermakna kesediaan seseorang untuk mempertaruhkan nyawanya di jalan Allah untuk mencapai tingkat kesempurnaan tingkat dari akidah. Jihad dalam makna ini sebagian kecil dari Al-Quran. Bahwa jihad menurut Hamka terletak pada kesungguhan dan kegiatan yang didorong oleh hati tulus ikhlas, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah, mendidik, dan mengasuh umat kepada kesadaran beragama. Sedangkan Quraisy Shihab memaknai jihad dengan makna ujian dan cobaan bagi kualitas seorang yang membutuhkan kesabaran dan ketabahan. Jihad juga mengandung arti kemampuan yang menuntut sang mujahid mengerahkan segala daya dan kemampuannya demi mencapai tujuan. Meskipun demikian, Quraisy Shihab tidak menafikan bahwa jihad
di sebagian ayat bermakna perang. Kata jihad dalam berbagai turunnya disebutkan sebagai 41 kali dalam Al-Quran, yang sebagian besar berarti perang. Ketika kata jihad dalam Al-Quran mengacu pada perang, biasanya diikuti dengan frase fi sabilillah, menjadikannya jihad fi sabilillah atau perang di jalan Allah. Di sini ada ayat tentang jihad dalam surat Al-Baqarah ayat 218, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajadu wajahadu fi sabilillahi wa ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, sungguhnya orang-orang yang beriman, orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Baqarah ayat 218. Oleh karena itu dalam kehidupan sehari-hari, hendaklah segala tingkah laku yang dilakukan mencerminkan perbuatan yang baik, karena kebiasaan yang baik akan menghasilkan makna yang baik. Hendaklah dalam memahami ajaran agama Islam dan secara mendalam dan menyeluruh, sehingga tidak salah menafsirkan makna jihad dalam Islam. Apabila kemudian mendapatkan kesulitan dalam memahami suatu agama, 70% hendaklah bertanya kepada alim ulama dan orang yang paham yang mengenai agama Islam dan jihad. Karena jihad harus dilakukan setiap saat, sebagai jihad politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya, untuk menjaga kualitas umat Islam yang akhirnya membawa kemajuan, keharmonisan, kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan di hati para hadirin, saya maaf sebesar-besarnya. Kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datang dari saya selaku manusia biasa yang tidak luput dari lupa, salah dan dosa. Demikian kiranya, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.